Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kami, yaitu tentang perbedaan-perbedaan budaya. Kelompok kami yaitu saya sendiri, ada Rizky Patrio Hasan, dan rekan saya Muhammad Muslim Malajai. Kami akan membahas pengantar, parameter-parameter budaya, karakteristik budaya yang terbagi atas komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran waktu, penghargaan dan pengakuan, hubungan-hubungan, nilai dan norma, rasa diri dan ruang, proses mental dan belajar, serta kepercayaan dan sikap. Dan juga kami akan menjelaskan tentang pendekatan sistem terhadap budaya yang terbagi atas sistem kekeluargaan, sistem pendidikan, sistem agama, sistem ekonomi, sistem politik, sistem asosiasi, sistem kesehatan, dan serta sistem rekreasi. Yang pertama yaitu pengantar. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya pada hakikatnya berkaitan dengan cara hidup manusia. Karena itu, budaya ini mencakup 3 wujud yang berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh manusia, apa yang diketahui atau dipikirkannya, dan apa yang dibuat atau digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep budaya menjadikan laporan-laporan pers lebih bermakna, karena budaya merupakan suatu alat yang berguna untuk memahami perilaku manusia di seluruh bumi, juga di negeri kita sendiri. Pada dasarnya, manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan-kebiasaan, praktik-praktik, dan tradisi-tradisi untuk terus hidup dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, parameter-parameter budaya. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah suatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya, melainkan budaya dimiliki oleh seluruh manusia, dan dengan demikian merupakan suatu faktor pemersatu. Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan. Sifat-sifat perilaku dipelajari juga pada anggota-anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud dalam lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka. E.B. Taylor, Bapak Antropologi Budaya, mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat. Dalam hal ini, setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan-hubungan sosial, dan bahkan kematian. Budaya memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah dengan menetapkan pola-pola hubungan dan cara-cara memelihara koherensi dan konsensus kelompok. Banyak cara pendekatannya yang berlainan untuk menganalisis dan mengkategorikan suatu budaya agar budaya tersebut lebih mudah dipahami. Karakteristik budaya. Yang pertama, komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi verbal dan non-verbal membedakan suatu kelompok dan kelompok lainnya. Terdapat banyak bahasa asing di dunia. Sebuah bangsa memiliki 15 atau lebih bahasa utama. Dalam suatu kelompok bahasa dapat dialek, aksen, logat, jargon, dan ragam lainnya. Contoh, dalam bahasa Jawa, kata jangan berarti sayur, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti tidak boleh. Yang kedua contoh yaitu di Indonesia menggelengkan kepala berarti menolak, sedangkan di India berarti setuju. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Meliputi pakaian dan dandanan, perhiasan luar, juga dekorasi tubuh yang cenderung berbeda secara kultural. Contohnya, kimono Jepang, penutup kepala Afrika, dan ikat kepala suku Indian. Yang ketiga, makanan dan kebiasaan makan. Cara memilih,
menyiapkan, menyajikan, dan memakan sering berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Cara makan juga berbeda-beda. Ada orang yang makan dengan tangan saja, ada pula yang menggunakan sumpit atau seperangkat alat makan yang lengkap. Contohnya, orang Cina makan menggunakan sumpit, sedangkan negara lain pada umumnya menggunakan sendok. Yang kedua, pada umumnya orang-orang menggemari daging sapi, tetapi orang-orang Hindu dilarang memakan daging sapi. Yang keempat, waktu dan kesadaran waktu. Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Sebagian orang tepat waktu dan sebagian orang lainnya merelatifkan waktu. Contohnya, di sebuah perusahaan, jika mengadakan rapat, maka para staf atau bawahan diharapkan hadir tepat waktu, tetapi atasan datang terakhir. Hal tersebut terus-menerus secara kontinu, sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Suatu cara lain untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan berani, lama pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas. Contohnya, pengakuan prajurit perang dengan mereka mentato tubuh mereka. Yang kedua, salah satu suku di Tibet cara memberi penghargaan terhadap orang lain dengan menjulurkan lidahnya, yang artinya mereka memberikan rasa hormat terhadap orang tersebut. Dan yang ketiga, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seseorang yang menduduki jabatan tertentu diberikan penghargaan berupa mobil atau rumah dinas. Yang keenam, hubungan-hubungan. Budaya juga mengatur hubungan-hubungan manusia dan hubungan-hubungan organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Unit keluarga merupakan wujud paling umum hubungan manusia, bentuknya bisa kecil dan bisa juga besar. Contohnya, dalam budaya Indonesia, hubungan orang tua dengan anak terdapat batasan, di mana orang tua sangat dihormati anaknya, sedangkan dalam budaya Amerika, hubungan orang tua dengan anak seperti interaksi hubungan antara teman. Yang ketujuh, nilai dan norma. Berdasarkan sistem nilai, suatu budaya menetapkan norma-norma perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan, seperti etika, adat istiadat yang berwujud upacara pernikahan, kematian, aturan-aturan menunjukkan sopan santun, dan sebagainya. Nilai dan norma manusia juga dipengaruhi oleh kebutuhan hidup masing-masing. Contohnya, pada umumnya, di negara-negara barat, misalnya Amerika dan Eropa, orang-orang mendambakan nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti kualitas kehidupan, prestasi diri, dan makna dalam pengalaman. Yang kedelapan, rasa diri dan ruang. Kenyamanan yang orang miliki dengan dirinya dapat diekspresikan secara berbeda oleh budaya. Identitas diri dan penghargaan dapat diwujudkan dengan sikap yang sederhana dalam perilaku yang agresif. Dalam budaya-budaya tertentu, rasa kebebasan dan kreativitas dibalas oleh kerjasama dan konformitas kelompok. Beberapa budaya sangat tertutup, sementara budaya lain terbuka dan berubah. Setiap budaya mengisahkan dengan suatu cara yang unik. Contohnya, orang-orang yang hidup dan tinggal di pedesaan umumnya identitas diri dan penghargaan dapat diwujudkan dengan sikap yang sederhana. Sedangkan orang-orang yang hidup dan tinggal di perkotaan biasanya ditunjukkan dengan perilaku lebih agresif. Yang kesembilan, proses mental dan belajar. Beberapa budaya menekankan aspek pengembangan otak ketimbang aspek lainnya, sehingga orang-orang mencolok dalam cara berpikir dan belajar. Kehidupan dalam suatu tempat tertentu menetapkan hukum-hukum untuk mempelajari atau tidak informasi tertentu, dan ini ditegaskan dan diperkuat oleh budaya di sana. Contohnya, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia, yakni membaca, mendengar, dan mencatat. Hal ini membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan di negara-negara barat, misalnya Eropa dan Amerika, guru hanya memberi pengarahan saja dan siswa diharapkan lebih aktif. Selanjutnya, kepercayaan dan sikap. Orang-orang dalam semua budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supranatural yang jelas dalam agama dan praktik agama mereka. Agama dipengaruhi budaya dan agama dipengaruhi oleh agama. Sistem kepercayaan agama sekelompok orang agak bergantung pada tingkat perkembangan kemanusiaan mereka. Suku-suku bangsa primitif cenderung percaya tahayulan dan praktik sihir merupakan hal yang biasa.
Contohnya, budaya primitif mempunyai kepercayaan pada makhluk-makhluk spiritual yang kita sebut animisme. Dan contoh yang kedua, sebagian masyarakat Indonesia jika ingin membangun sebuah gedung tetapi ada yang masih mempunyai kepercayaan tanah keramat, maka biasanya mereka mengadakan ritual upacara terlebih dahulu atau mereka tidak jadi membangun di tanah tersebut. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari Ade Rizky, yaitu tentang pendekatan sistem terhadap budaya. Yang pertama, sistem kekeluargaan, menyangkut hubungan-hubungan keluarga dan cara bagaimana sekelompok orang memperkenalkan, melatih dan mensosialisasikan anak-anak mereka. Namun nilai yang ada dalam keluarga ini ternyata berasal dari kebudayaan masyarakat. Contohnya nilai tentang kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejahatan, adat istiadat, moral, dan lain sebagainya. Kedua, sistem pendidikan. Ini berkenan dengan cara bagaimana anggota muda atau anggota baru masyarakat memperoleh informasi, keterampilan, pengetahuan, dan nilai. Pendidikan terdiri atas dua jenis, yaitu formal dan informal. Pendidikan formal kita dapat melalui pendidikan di lembaga pendidikan seperti sekolah. Sedangkan pendidikan informal kita dapat di lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Pendidikan inilah yang akan mengajarkan nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, sistem agama, berkenaan dengan cara memberi makna dan motivasi pada kehidupan selain aspek-aspek kehidupan material, yaitu aspek kehidupan spiritual, pendekatannya terhadap hal-hal yang gaib. Pentingnya hal ini telah disinggung terdahulu dalam kepercayaan dan sikap. Dengan adanya agama dalam sistem kebudayaan, secara langsung lingkungan akan mengajak setiap individu menghayati dan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, sistem ekonomi, menyangkut cara masyarakat menghasilkan dan menyalurkan barang-barang dan jasa-jasa pelayanannya. Ada beberapa contoh aktivitas yang termasuk dalam sistem ekonomi, yaitu perkembangan manusia dalam memproduksi barang, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana cara mengatur modal, mekanisme utang piutang, dan masalah banyak lagi. Umumnya, latar belakang budaya akan mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi yang ada di dalamnya. Jenis ekonomi, di sini sistem ekonomi terbagi 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi liberal, campur dan ekonomi Islam. Yang kelima, sistem politik. Sistem politik merupakan alat utama pemerintah untuk memelihara keteraturan dan melaksanakan kekuasaan atau wewenang untuk proses komunikasi politik dalam masyarakat. Sebagian besar akan sangat dipengaruhi oleh para pemimpin masyarakat yang mewakili kewenangan khusus. Biasanya mereka akan lebih disegan dan hargai pendapatnya. Secara tidak langsung, pimpinan akan mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat secara terhadap politik yang akhirnya akan membentuk budaya politik dalam masyarakat. Dalam perspektif sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut. Misalnya dengan menekan pada kelembagaan yang ada, kita bisa melihat pada struktur hubungan antar lembaga. Yang keenam, ada sistem asosiasi, menyangkut jaringan pengelompokan sosial yang dibentuk orang-orang. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa merupakan kelompok persaudaraan atau fraternal. Kelompok-kelompok masyarakat yang kelompok-kelompok rahasia dan asosiasi profesional atau dagang, apindo, berusaha menjembatani perbedaan itu dengan menelpori terjadinya kesepakatan bipatri antara pekerja dan pengusaha. Asosiasi pengusaha memenuhi berbagai fungsi di berbagai bidang dan sektor, diantaranya yang pertama bidang advokasi kebijakan publik, 2 bidang pengupahan dan jaminan sosial, 3 bidang hubungan internasional, 4 bidang informasi dan pelayanan anggota, 5 sistem pemberdayaan daerah. Sistem yang ke-6 itu sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side dan orang-orang yang akan menggunakan pelayanan tersebut atau demand side di setiap wilayah, serta orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut dan negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Dalam definisi yang lebih luas lagi, sistem
kesehatan mencakup sektor-sektor lain seperti pertanian dan lainnya. WHO 1996 dalam batas-batas yang telah disepakati tujuan sistem kesehatan adalah satu, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya banyak, antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit dan berbagai indikator lainnya. Dua, meningkat responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi pengertian bahwa sistem in interact part elements in situation of the work. Maka sistem kesehatan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni satu, elemen, dua, interaction berupa fungsi dalam bentuk sistem yang paling terkait dan dimiliki oleh elemen-elemen sistem. Secara universal, fungsi dalam sistem kesehatan masyarakat berbagai referensi dapat dibagi menjadi 4, yaitu regulator dan atau stewardship, B, pelayanan kesehatan, 3, pembiayaan kesehatan, yang terakhir pengembangan sumber daya. 7, sistem rekreasi. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan umumnya dalam waktu senggang. Beberapa rekreasi bersifat pasif seperti menonton televisi atau aktif seperti olahraga, menyangkut cara-cara suatu bangsa bergaul atau menggunakan saat santai mereka. Apa yang dianggap bermain dalam suatu budaya mungkin dianggap kerja dalam suatu budaya lain. Sekian, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 6. Terima kasih kepada sahabat Muslim Melajai dan Ade Rizky Badrul Hasan. Selanjutnya ke sesi pertanyaan kepada teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, dipersilahkan. Moderator izin bertanya. Oke, dipersilahkan. Moderator. Iya, silahkan. Moderator izin bertanya. Iya, silahkan. Fadila silahkan bertanya. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan oleh sistem ekonomi komando atau sosialis untuk pendekatan terhadap budaya? Saya kembalikan kepada moderator. Iya, kepada materi, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Oke, terus akan dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab, Pak. Oke, dipersilahkan kepada pemateri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari si penanya. Pertanyaannya, perang apa saja yang dilakukan oleh sistem ekonomi komando atau sosialis untuk menekan budaya? Yaitu peran sistem ekonomi komando, yaitu kesejahteraan sosial yang cukup dan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, serta menjadikan mereka sebagai pusat kendali semua aspek ekonomi. Sistem ekonomi komando sosialis atau bisa dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat diterapkan oleh negara yang menganut ideologi komunis atau sosialis. Hanya saja sistem ini menurut saya cocok Indonesia karena menerapkan sistem komunis yang merupakan filosofi ekonomi yang menganjurkan hal-hal publik ketimbang pribadi. Misalnya kita ada tanah beberapa meter, itu dianggap bukan milik pribadi, tetapi itu milik bersama atau milik negara. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang namanya milik pribadi di bawah komunisme. Semua properti adalah milik bersama dan semua orang menerima bagiannya berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada pemateri telah menjawab pertanyaan dari Siti Fadila. Kepada Siti Fadila, apa jawabannya sudah jelas? Iya, saya sangat siap. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman. Sekali lagi, oke. Jadi mungkin presentasi pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi saya rasa juga sudah jelas ya. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada penanya telah memberikan informasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.